Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam Enlightenment Forum episode pertama. Enlightenment Forum adalah suatu program talk show yang membahas kehidupan kita sehari-hari pada tataran pemikiran. Karena sebagaimana kita ketahui, sudah ada demikian banyak pemikiran dicetuskan oleh para pemikir di dunia ini, termasuk di Indonesia, baik itu pemikir kecil ataupun pemikir besar. Dan semua pemikiran-pemikiran itu sekarang ini kita rasakan manfaatnya, terutama ketika terkait dengan berbagai macam kemajuan yang telah kita alami, baik di bidang teknologi ataupun ekonomi, demikian pula sosial dan budaya. Untuk itu saya akan langsung bertanya kepada Pak Richard Klaproth mengenai kenapa beliau menyelenggarakan Enlightenment Forum ini. Oke Pak Richard, bisa Anda jelaskan apa yang menjadi motivasi utama Anda menyelenggarakan Enlightenment Forum ini? Pertama, untuk tujuannya ya, mendiskusikan ide-ide besar, big ide. Dan menurut saya, kita kan sering mendiskusikan ide-ide, tapi tidak ada ide yang lebih besar lagi selain daripada ide pencerahan. Kenapa ide pencerahan itu menjadi sangat penting dari berbagai aspek kehidupan? Kalau kita lihat, pada waktu kita menyetir mobil, atau kita melakukan voting, pemilihan pemilu, atau kita menabung uang di bank, atau kita sekolah, itu semua kita lakukan karena kita sudah tercerahkan dari pemikir-pemikir atau filosofer-filosofer di masa lalu. Sehingga seluruh aspek kehidupan kita sekarang menjadi seperti ini karena jasa-jasa mereka. Jadi tidak ada lagi ungkapan yang lebih besar, ucapan terima kasih kepada orang-orang yang seperti itu. Namun di balik semuanya itu, yang menyedihkan, ide pencerahan itu sendiri atau pencerahan itu sendiri ternyata tidak selalu berjalan mulus. Bahkan ada, kalau kita lihat trennya di dunia, banyak sekali yang tidak menginginkan ide pencerahan itu ada. Berbagai macam kontrol dilakukan agar ide pencerahan itu tidak ada. Dan memang dalam perjalanan hidupnya, selalu ide-ide pencerahan itu mendapatkan tentangan. Kita lihat misalnya Copernicus, waktu dia mengatakan bahwa bumi itu mengelilingi matahari, maka dia mendapatkan tentangan. Kita melihat Galileo Galilei, dengan teori dia mendapatkan tentangan. Ada seorang juga yang namanya Bruno Giardino yang mengatakan hal yang sama, dan dia melakukan pemikiran-pemikiran mengenai konsep ketuhanan yang mendapatkan tentangan. Oleh karena itu, semua ide-ide pencerahan selalu mendapat tentangan, dulu maupun sekarang. Dan kalau saya melihat, banyak sekali hal-hal yang masih harus kita bongkar kembali, sehingga kita menjadi tercerahkan untuk keluar dari jebakan ide-ide tidak mencerahkan. Siapa biasanya yang mengontrol itu? Tentu yang punya interest. Dalam bentuknya yang paling ideal adalah pemerintah, organisasi-organisasi, bahkan institusi-institusi agama. Karena hal yang paling mudah untuk mengontrol satu kelompok masyarakat atau dunia, yaitu denominatornya cuma satu, yaitu dengan rasa takut. Oleh karena itu di berbagai belahan dunia, kalau kita lihat jargon-jargonnya bagus, ya, karena elemen dari pencerahan cuma ada dua. Pertama freedom, yang kedua adalah reason. Freedom of speech, freedom of expression, freedom of thought, ya, menyatakan pendapat. Dan di undang-undang kita juga ada gitu. Kita bebas mempunyai kepercayaan apa saja, tapi kenyataannya ketika seseorang menganut kepercayaan yang berbeda, kita punish, kita persecute. Jadi apa yang ditulis di undang-undang kita tidak sesuai yang kita jalankan. Kita juga melihat di dalam kehidupan ekonomi kita. Ya, kita waktu founding father kita membuat Undang-Undang Dasar 45, yang kita jalankan sekarang mungkin sudah jauh berbeda dengan hal itu. Dan kita melihat berbagai aspek kehidupan seperti itu. Dan jika ini berlarut terus, ya, adanya pengekangan freedom dalam menyatakan pendapat, dalam berekspresi, dan juga kalau kita menyatakan pendapat tanpa diikuti oleh reason yang kuat, yang terjadi hanya ada dua, yaitu pertama adalah masyarakat yang percaya dengan tahayul,
superstitious. Dan yang kedua, masyarakat yang menjadi fanatik, fundamentalis, tertutup. Oleh karena itu ide ini menjadi penting, adanya pencerahan. Kita ketahui bahwa ide-ide yang bersifat pencerahan itu seringkali dianggap sebagai anti kemapanan. Dan ini berarti banyak sekali orang yang merasa dirinya mapan yang terancam. Sehingga kita ketahui misalnya abad pencerahan di Eropa, itu juga sebenarnya memakan korban yang sangat banyak, baik korban jiwa maupun harta. Ini dalam konteks yang sangat besar. Dalam konteks yang sangat kecil itu tentu juga terjadi, termasuk di negara kita, di Indonesia. Bahkan di era demokrasi ini sangat ada demikian banyak pemikiran-pemikiran yang bersifat pencerahan bertebaran di seluruh tanah air kita, termasuk sampai ke pelosok-pelosok desa. Akibatnya di sana juga terjadi suatu perlawanan atau pertentangan atau konflik, karena banyak orang yang merasa terancam oleh sesuatu yang baru, yang bisa mencerahkan, yang sesungguhnya kalau kita kaji lebih dalam itu kan sangat positif. Karena bagaimana kita bisa memperoleh kemajuan tanpa kita memasuki suatu masa yang bernama pencerahan, di mana di dalamnya terdapat ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang sangat positif yang akan membawa umat manusia ke dalam kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau Anda melihat situasi di Indonesia pada saat ini, di mana banyak sekali pemikiran-pemikiran. Kadang-kadang kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana positif, mana negatif, mana yang sebenarnya bertujuan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja atau apa. Karena terlalu banyak manipulasi. Dan menurut Anda di Indonesia ini sekarang bagaimana? Kalau kita lihat untuk atau kalau kita perhatikan ya, Pak Igin, untuk semua hal, kalau kita ingin melihat permasalahan, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan ya. Kita harus paham berbagai prinsip penting, tidak banyak. Prinsip yang pertama yaitu bahwa semuanya itu adalah energi. Energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihancurkan. Hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi itu abadi. Itu hukum yang pertama. Kalau kita bilang itu hukum alam, itu hukum alam yang pertama. Jadi energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihancurkan, dia abadi. Tapi dia selalu berubah bentuk. Jadi seperti Pak Gigin adalah energi, tapi Pak Gigin selalu berubah bentuk sekarang, Mas Gigin. Sel-sel darah you berubah, rambut you berubah. Nanti you perhatikan 10 tahun lagi foto you berbeda. Baru you tahu, oh ternyata ada perubahan. Padahal sebenarnya tiap detik you berubah sekarang. Tiap nanosecond you berubah. Tapi hakikatnya you adalah energi yang sama tetap you. Dan nanti pada satu waktu, pada saat misalnya kita sudah tua, kita meninggal, energinya hilang atau tidak? Energinya tidak hilang. Dia hanya berubah bentuk saja. Karena hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi itu abadi. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, jadi kalau kita lihat di masyarakat kita, apapun yang terjadi, itu adalah bentuk pergerakan dari energi dalam wujudnya yang masing-masing berbeda. Apakah di bidang politik, ekonomi, budaya, apapun. Itu adalah manifestasi dari energi. Kedua, energi itu selalu bervibrasi, bergetar. Jadi kalau misalnya ada seseorang marah, intensitasnya tinggi, maka kita bilang nih getarannya tinggi. Dan benda demikian juga, makin besar satu benda itu, dia makin kecil getarannya, Pak. Jadi gedung ini getarannya jauh lebih kecil daripada tubuh saya, karena gedung ini lebih besar dari tubuh saya. Tapi telunjuk saya, getarannya jauh lebih besar dari tubuh saya. Semakin kecil benda itu, getarannya semakin besar. Dan kalau kita lihat di dalam tubuh kita, ada molekul, ada atom. Getaran atom saya makin lebih besar daripada tubuh saya. Jadi semakin kecil benda itu, ya, semakin besar getarannya, vibrationnya. Oleh karena itu kita lihat cahaya, getarannya besar sekali. Ya, sehingga dia menjadi cahaya, karena berputarannya cepat sekali. Dan yang ketiga, energi yang tadi, yang bisa berubah wujud, getarannya intensitas tinggi, itu selalu mempunyai polaritas. Polaritasnya positif atau polaritasnya negatif. Tidak ada yang salah dari kedua-duanya, ya, dia hanya bentuk dari energi yang ke positif dan negatif. Nah, saya bicara dulu apa itu yang positif dan negatif. Kalau yang negatif, namanya itu kontrol. Nama dramanya itu kontrol. Kalau yang positif, nama dramanya itu adalah release, melepaskan. Nah, sekarang kita lihat, kontrol ini outputnya apa? Dalam berbagai aspek kehidupan. Cuma satu, Pak. Win atau lose, kalah atau menang. Jadi apapun yang kalah atau menang, itu adalah kontrol.
Kita ambil contoh sederhana, misalnya kita melihat sport, pertandingan sepak bola, itu polaritasnya yang mana? Apakah release atau control? Bagi control, karena ada yang win, ada yang lose. Yeah. Ya. Dan dalam usaha, dalam bisnis, suatu perusahaan yang besar, itu persaingan kan, perusahaan satu sama lain. Itu berarti yang digunakan polaritasnya apa? Polaritas kontrol. Dia bisa mewujudkan, bukannya jelek polaritas kontrol bisa mewujudkan, tapi harga yang harus dibayar mahal. Yeah. Karena dengan polaritas kontrol kita harus mengontrol energi itu dengan baik. Oleh karena itu kita lihat selalu kalau kita perhatikan bentuk atau struktur dari polaritas yang kontrol itu selalu segitiga. Di mana yang di atas mengontrol yang di bawah mengontrol yang di bawah dan seterusnya, dan mereka kompartementalisasi. Ya. Tapi kalau nggak ada yang di bawah, kolaps ini bangunannya. Nah, karena demikian banyaknya harus dikontrol. Yang terjadi apa? Kemarahan, depresi, stres, kecemburuan, kebencian, ya, persaingan itu membuat khawatir. Dasarnya adalah fear. Jadi yang terjadi adalah kontrol. Nah, sekarang kalau kita melihat berbagai hal di dalam kehidupan kita, atau namanya diskusi-diskusi pencerahan, kita melihat polaritas yang dipakai apa? Apakah polaritas kontrol atau polaritas release? Nah, kita di sini tujuannya untuk mendiskusikan, melihat segala permasalahan dengan tidak menghakimi. Ya, kita mengekspresikan diri kita seutuhnya, sepenuhnya dengan tidak menghakimi. Coba kita lihat permasalahannya berdasarkan benang merah ini gitu. Dan kalau kita lihat lagi atau kita perhatikan kontrol faktor tersebut, permainannya cuma ada 4 gamenya. Game yang pertama sebagai interrogator. Pasangan dari interrogator itu adalah tertutup. Saya ambil contoh ya. Ini sudah dari kecil, dari lahir. Jadi kalau kita punya anak kecil, biasanya suka sembunyi di belakang ibunya. Lalu seseorang datang menghampiri, namanya siapa? Itu sebenarnya interrogator, cara yang halus. Lalu anak itu sembunyi. Dia berarti dia tertutup, ya. Semakin dia tertutup, semakin kita interogasi. Kita kasih permen, ya. Dia lari barangkali. Nah, kita lihat juga atau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah tangga, di pemerintahan, kita bermain game ini juga. Ya, dengan bawahan kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Ya. Semakin orang menjauh, semakin kita interrogator. Dan sebenarnya ini adalah permainan kehidupan yang paling tua. Kalau orang Inggris bilang hide and seek, umpet-umpetan. Ya, kalau kita naksir cewek juga ya, kalau naksir cewek, waktu kita naksir dia kan jual mahal tuh, sembunyi. Semakin dia jual mahal, kita mencari dia kan. Tapi begitu kita mundur, dia cari kita. Hukum malam sudah seperti itu. Hide and seek seperti itu. Nah, permainan yang kedua adalah menjadi intimidator. Intimidator, partnernya apa? Partnernya adalah korban, purmi. Kan suka ada orang yang berkeluh kesah, aduh saya begini, saya begitu. Dia selalu memerankan dirinya sebagai apa? Sebagai korban. Dan kalau kita lihat seseorang diintimidasi, dia selalu menjadi sebagai korban. Nah, ini juga sebenarnya sudah hal yang nature. Pada waktu seorang ibu hamil melahirkan anaknya, kemudian anaknya dipisahkan karena dia harus mendapatkan perawatan khusus, anaknya mulai menangis. Sebenarnya dia menginterogasi atau dia menjadi interrogator atau dia memberitahu bahwa saya ini lapar loh. Tapi ketika ibunya tidak mendengar, dia akan menjadi seorang intimidator dan dia menangis keras-keras. Wow, berikan saya minum susu. Dan ketika diberikan susunya, ibunya setelah beberapa bulan menjadi seorang victim, korban, menjadi korban, victim. Purmi. Makanya kita sering melihat ibu-ibu, kenapa matanya biru ibu? Aduh, saya habis netein anak nih. Ya, dia menjadi apa? Menjadi purmi kan? Menjadi purmi. Karena diintimidate oleh bayinya. Dan ketika bayinya sudah dewasa atau mulai beranjak umur 1 tahun, 2 tahun, dia bandel, kita marahin kan? Yang menjadi intimidator siapa? Kita yang jadi intimidator. Jadi permainan intimidator, tertutup, jadi victim, interrogator, itu kita bermain setiap hari di situ. Nah, itu kalau gitu kesadaran kita sebagai seorang individu masih ada di situ, masih bermain di kontrol. Kita dengan istri kita, dengan anak kita, kita selalu bermain dengan kontrol.
Ya, kamu mau kemana? Ini berapa? Siapa teman kamu? Kenapa? Karena kita punya basicnya, ada kita punya rasa takut, fear, takut anak jadi nggak ini, takut anaknya jadi itu. Dan kalau kita perhatikan juga kehidupan kita, the mayoritas disasarkan oleh rasa takut, takut akan masa depan. Ya. Kita sekolah karena kita mikirin masa depan, takut masa depan tidak terjamin, gelap, ya, masa depan tidak terang. Kita kerja juga takut karena masa depan. Begitu kita dipecat dari perusahaan, kita bunuh diri, frustasi, depresi, takut masa depan. Padahal itu masa depan itu belum tentu terjadi. Nah, ide-ide seperti inilah, pencerahan seperti itu yang kenapa forum ini kita adakan, supaya mind pattern kita bisa kita rubah. Supaya orang menyadari posisi mereka masing-masing, posisi mereka masing-masing dan potensi mereka masing-masing. Iya. Dan kalau salah satu cara untuk menyadari, untuk melihat mereka bermain di mana, kita berada di mana. Apakah kita bermain di kontrol drama atau kita bermain di rilis? Ya, oke pemirsa dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut kami akan segera kembali. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih tetap mengikuti Enlightenment Forum with Richard Klaproth hingga saat ini. Tadi kita sudah berbicara mengenai antara lain masalah polaritas. Nah, dalam konteks ini kalau kita melihat keadaan di Indonesia pada saat ini, di mana banyak sekali terjadi kekisruhan, kita juga belum lama ini menyaksikan bagaimana perilaku para wakil rakyat kita di DPR yang mengingatkan kita pada statementnya Gus Dur bahwa DPR itu seperti taman kanak-kanak dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda adalah apa sesungguhnya yang perlu dicerahkan dari bangsa kita ini? Kembali kita ke polaritas dulu ya, kita analisa dulu gitu. Kalau kita lihat tadi juga kita perhatikan, tadi saya bicara drama dari kontrol ini cuma ada 4 kan. Interrogator tertutup, itu pasangannya. Interrogator pasangan tutup. Lalu yang satu lagi intimidator, pasangannya apa? Purmi, korban. Nah, kita lihat kasus Senturi. Ada yang menjadi interrogator nggak? Siapa yang jadi DPR kan? DPR, ya, pansus. Yang tertutup siapa? Yang cenderung tertutup. Kan pasangannya kalau interrogator selalu tertutup. Yang ditanyakan pada tertutup umumnya. Ya, menyembunyikan. Makin dia tertutup, dia makin interogasi kan. Itu yang terjadi. Dan kalau ini intensitasnya makin lama makin tinggi, yang terjadi apa? Si interrogator menjadi intimidator. Dari yang intimidator akan menjadi korban. Nah, cara untuk mengatasi ini, kalau ada seseorang diintimidasi dan dia menjadi korban, caranya bagaimana? Dia mengintimidasi kembali. Dan ini mengintimidasi kembali dan seterusnya. Habis energi bangsa ini. Yang kita lihat yang terjadi dengan kesempatan itu adalah saling intimidasi. Satu intimidasi yang lain, selalu win and lose. Win and lose. Dan ini mengambil energi. Permainan di kontrol drama ini adalah bagaimana mengambil energi dari yang lainnya. Dan kalau kita lihat, ini kan sesama elemen bangsa, saling mengambil energi. Presiden juga membuat statement tertentu yang dianggap mengintimidasi. DPR membuat juga movement yang dianggap. Yang membayar akhirnya siapa? Kalau kita lihat, yang membayar akhirnya ya bangsa ini gitu. Karena kesadarannya adalah bermain di polaritas kontrol. Lalu mereka mengatakan, loh, bukankah tugas kita bahwa kita harus mengontrol pemerintah, mengawasi jalannya? Yes, memang tugas you. Tapi dengan cara yang bagaimana? Apakah dengan cara mengintimidasi? Cara itu. Jadi kita harus pahami dulu polaritasnya. Kita bisa saja pakai polaritas rilis, tapi elemen yang kita pakai adalah elemen kontrol. Tapi nanti selanjutnya itu. Ya. Tapi yang pertama ini adalah kalau kita sesuai pertanyaannya kemana kita perginya, saya melihat bangsa kita ini dalam menyelesaikan segala macam persoalan, kebanyakan memakai polaritas kontrol. Dan kalau kita memakai polaritas kontrol, maka energi kita akan habis, resources kita akan habis. Dan semua akhirnya bisa menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Dan terus terang saya pada akhirnya juga saya khawatir Indonesia bisa saja nanti bernasib seperti bangsa-bangsa lain yang sekarang ini tinggal sejarah. Seperti ya, baik itu di Afrika, di Asia, di Amerika, bahkan di Eropa sendiri. Nah, dalam situasi, ya paling tidak menurut Anda bagaimana supaya Indonesia ini, pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan, atau enggak,
concrete action yang harus dilakukan, diambil oleh para pemikir Indonesia yang sangat gandrung pada ide-ide pencerahan ini, supaya Indonesia tidak terperangkap menjadi bangsa yang terus-menerus mengerdil. Ya. Reaksi kita umumnya kan kalau ada sesuatu, ada aksi, kita bereaksi. Aksi, kita bereaksi. Yang pertama kita harus mengulang kembali, reeksamin kembali, ya, mengenai aksi dan reaksi itu. Kalau kita lihat aksi dan reaksi itu sebenarnya dari sisi kesadaran itu kesadaran paling rendah. Saya ambil contoh, ini buku ya. Ini buku punya kesadaran tertentu. Ini buku punya kesadaran tertentu. Kalau saya jatuhkan buku ini, maka dia jatuh. Itu aksi dan reaksi. Nah, kalau sekarang saya pukul, kalau you balas memukul itu namanya reaksi. Tetapi kalau you membuat aksi lain dengan menghindar itu namanya respons. Saya memberikan stimulus, you respons. Ya. Jadi ada bedanya aksi dan reaksi, stimulus dan respons. Misalnya juga kalau sekarang you mengendarai mobil, lampu merah, tiba-tiba di belakang lampunya hijau, you masih belum berangkat, lalu ada mobil yang klakson, pop, 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 pop. Apa yang you lakukan? Biasanya apa yang you lakukan? Iya, minggir. You minggir, atau marah, bisa atau juga. Marah, atau malah ngerem sudah ditabrak ke mobil belakang. Ya, berarti you menjadi, atau kita turun, kita, kenapa kamu klakson-klakson? Kita menjadi interrogator. Atau kita intimidasi dia. Ya, itu kalau pakai kontrol drama. Tapi kalau kita tidak memakai kontrol drama, kita bisa melakukan, itu namanya aksi reaksi. Tapi kalau respons, stimulus respon, kita dapat stimulus, kita respon dengan mengatakan terima kasih ya sudah diingatkan. Selesai, tidak terjadi friksi. Jadi sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada, kita reeksamin kembali. Yang kita lakukan ini aksi reaksi bukan. Kasus Bank Senturi kalau kita lihat, ini ada sesuatu yang terjadi di Amerika. Lalu kita menyelamatkan Bank Senturi, itu apa? Aksi reaksi atau stimulus respons? Ayo kita duduk sama-sama kita lihat. Aksi reaksi atau, karena itu menentukan tingkat kesadaran kita. Kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan aksi reaksi dan stimulus respons, tingkat itu menunjukkan tingkat kesadaran yang berbeda. Stimulus dan respons selalu lebih tinggi tingkat kesadarannya dari aksi dan reaksi. Jadi menjawab pertanyaan, seharusnya bagaimana? Kita reeksamin kembali apa yang kita lakukan selama ini. Apakah hanya reaktif belaka? Apakah itu respons? Saya melihat banyak segala sesuatu itu karena reaksi saja. Karena saya lama di pemerintah, 32 tahun di pemerintah, yang saya lihat umumnya adalah reaksi, bukan respons. Ya, jadi ini ada banyak orang yang mengatakan bahwa peradaban kita memang masih sangat terkait atau masih sangat tergantung pada proses aksi dan reaksi itu. Ini yang menyebabkan seolah-olah kita ini selalu dilanda oleh konflik yang tiada kunjung berhenti. Kalau kita lihat kasus yang kemarin, kita perhatikan kasus DPR kemarin, begitu ketuanya menutup, aksinya terjadi apa? Reaksi. Iya. Padahal kan sebenarnya tidak perlu. Ya itu kalau tidak perlu berarti stimulus dan respons. Makanya kita harus banyak belajar untuk hidup dalam konteks stimulus dan respons. Dan itu kelihatannya yang kurang sekarang ini. Dan karena itu perlu ada berbagai macam atau rangkaian langkah-langkah konkret, bahkan mungkin program yang berskala nasional untuk mematangkan kita sebagai bangsa. Dan ini tentu perlu diawali oleh para politisi atau para tokoh publik yang sampai saat ini seringkali tidak bisa memberikan contoh yang baik. Jadi mereka pola mereka dalam menjalani hidup masih tetap aksi dan reaksi. Ini seolah-olah kesan saya ada suatu problem. Yang ini terkait dengan intelektualitas mereka. Nah, Anda bisa kaitkan ini, intelektualitas dengan pemikiran-pemikiran yang bersifat enlightenment. Iya. Kalau bahasa Yunaninya, intelektual itu disebutnya enteleki. Enteleki, adanya suatu kecerdasan dari sana. Berbeda dengan education, banyak sekali orang-orang yang educated, berpendidikan tinggi, tetapi tidak intelek. Tapi banyak sekali orang-orang yang juga yang tidak punya education, tetapi dia punya enteleki yang tinggi. Jadi intelektualitas seseorang tidak dicerminkan oleh titel-titel dia,
tidak dicerminkan oleh kedudukan sosial dia di masyarakat. Sering sekali kedudukan seorang di masyarakat karena education-nya. Ya, dia mendapatkan posisi tertentu di masa, bukan karena entelekinya. Nah, kalau tokoh-tokoh masyarakat umumnya karena entelekinya, karena intelektualnya. Oleh karena itu, kita juga harus lebih jeli, jangan silau pertama dengan orang-orang yang bertitel. Bagi saya ya, saya bertitel, sekolah tinggi-tinggi, tapi jarang sekali saya pakai, kecuali ya kalau hal-hal tertentu. Ya. Itu adalah cara lain juga untuk tidak mengapresiasi orang gitu. Kalau orang yang kurang berhasil dalam financial, biasanya pendapatnya nggak didengar. Tapi kalau orang yang berhasil, punya uang, pendapatnya didengar. Orang yang broken, yang apa, nggak didengar pendapatnya. Ya. Ini bukan pemikiran inteleki yang seperti itu. Pemikiran seorang intelektualitas, dia berpikir pendapat yang baik dari siapapun datangnya. Apakah dari orang miskin, apakah dari orang yang punya uang atau tidak punya uang. Yang kita lihat adalah reasonnya, kontennya. Nah, kalau sekarang bayangkan, kalau pemerintah punya pemikiran seperti ini, inteleki yang seperti ini, lalu ada masukan-masukan dari NGO, dari orang miskin, dan dia melihat bobot, jadi akan lebih memperhatikan enggak? Dibandingkan kalau pola pikirnya mengatakan, dia kan perlu saya. Berbeda attitude itu. Saya yang lagi punya kuasa, kamu tergantung dengan saya. Berbeda dengan kita mempunyai inteleki. Jadi kuasa yang sebenarnya adalah intelektualitas itu menurut saya. Oleh karenanya juga pencerahan ini bisa menjadi satu sains, dan kalau di masyarakat Eropa, di Amerika sudah dikatakan bahwa ini adalah Enlightenment Science. Enlightenment Science dasarnya apa? Dasarnya skeptik. Dasarnya dengan sesuatu yang skeptik. Jadi tidak mempercayai apapun yang diberitahu oleh seseorang, oleh sekolah. Bukan tidak percaya membabi buta, tetapi diuji dulu. Kalau ini dikatakan baik, diuji dulu. Kalau ini dikatakan benar, diuji dulu. Jadi bukan katanya. Bahkan sampai ke kepercayaan pribadi pun diuji dulu. Dan kalau mereka telah mengujinya, dan kemudian itu membawakan manfaat bagi orang banyak, maka mereka sebarkan kepada orang lain. Sebenarnya ide dari dari intelektual adalah seperti itu. Nah, kalau kita melihat sekarang pagi ini bisa mengukur intelektual bangsa kita seperti apa. Ada orang namanya David Hawkins. David Hawkins dia bisa mengukur, metode dia bisa mengukur level kesadaran dari satu bangsa. Level of consciousness dari satu bangsa. Dari 0 sampai 1000 bisa diukur. Saya mengukur level of consciousness bangsa Indonesia, atau sebelum saya ke sana ya, level of consciousness-nya manusia rata-rata di dunia itu 200. Jadi dari 6 miliar orang, rata-ratanya kalau diratakan level of consciousness-nya 200, dari 0 sampai 1000. Ini skalanya skala logaritmik. Nah, sekarang kita pilah lagi, ya. 80% dari hampir 7 miliar orang, itu level of consciousness-nya itu di bawah 200. Bayangin, 80% berapa? Hampir 5 miliar, di bawah 200. 20% di atas 200. Bangsa Indonesia, level of consciousness-nya berapa, Pak? Setelah dihitung hanya 125. Jadi jauh di bawah rata-rata level of consciousness rata-rata per orang. Jadi tidak heran bahwa reaksi yang dilakukan adalah, atau yang kita lakukan adalah aksi dan reaksi. Karena level of consciousness bangsa kita memang baru 125. Padahal kan sebenarnya di Indonesia juga ada pemikir-pemikir besar ya, yang artinya yang sadar betul apa itu arti pencerahan, sehingga kita juga mempunyai karya-karya budaya yang luar biasa ya. Misalnya antara lain Candi Borobudur. Itu kan Candi Borobudur itu kan bukan hanya sekedar batu yang berukir, tapi ini kan satu simbol dari sebuah pemikiran besar yang ada di baliknya. Dan pemikiran ini terkait langsung dengan sejarah Indonesia dan perjalanan hidup bangsa Indonesia. Oke pemirsa, Anda jangan kemana-mana, karena setelah pesan-pesan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih setia mengikuti program Enlightenment Forum with Richard Klaproth hingga saat ini. Dan saya akan langsung ke Pak Richard aja, karena Pak Richard kita ketahui bahwa para pemikir besar kita ini menghasilkan
sejumlah karya yang luar biasa. Salah satunya adalah Candi Borobudur, yang oleh banyak orang sekarang ini seringkali hanya dilihat hanya sebagai setumpuk batu berukir. Padahal kita ketahui karya demikian besar ini tercipta berkat suatu pemikiran-pemikiran yang sangat besar, tidak hanya di bidang karya seni, tapi termasuk di bidang kehidupan itu sendiri, di mana di dalamnya adalah termasuk sistem tata negara dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja hanya bisa dicetuskan oleh mereka yang sangat paham pada arti enlightenment. Tapi sekarang ini, belakangan ini terutama, kita kelihatannya mengalami kesulitan untuk menciptakan karya-karya besar seperti itu. Dan ini saya kira terkait dengan masalah intelektualitas. Persis, Pak. Iya, bagaimana Anda melihatnya? Kembali kepada prinsip alamnya yang sangat bagus, yang mengatakan the present is the key to the past, and the past is the key to the future. Artinya masa kita sekarang ini ditentukan oleh masa lalu. Kalau kita bisa mengerti proses-proses yang terjadi dari masa lalu sampai sekarang, dan kita paham prosesnya, dan proses ini bisa kita copy, maka kita bisa menentukan masa depan yang seperti apa yang kita inginkan. Karena kita tahu kalau proses seperti ini hasilnya ini, prosesnya seperti ini hasilnya ini. Kalau kita mempelajari ini, kita bisa memilih proses mana yang kita inginkan untuk menentukan masa depan kita. Sekarang kalau kita lihat, kita perhatikan, kita ambil contoh Borobudur. Kita tahu nggak Borobudur itu apa, bagaimana, kenapa, proses dibuatnya apa, filosofinya apa. Kalau itu saja kita pelajari, sekarang kita pelajari, kita akan mendapatkan banyak sekali pencerahan dari situ. Dan dari pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan, kita bisa memilih mana yang akan kita pakai untuk menuju ke masa depan. Karena sudah ada model. Ya, untuk membuat itu adalah simbol, Borobudur, simbol satu keberhasilan, satu enlightenment dalam satu peradaban. Mencapai peradaban itu tidak gampang. Jadi kalau kita mempelajari itu bagaimana itu bisa terjadi, dan kalau kita dapat modelnya, model itu kita bisa lakukan, kita bisa terapkan untuk masa depan, maka kita akan mencapai peradaban yang sama tingginya seperti itu. Kita ambil contoh misalnya piramid. Ya. Orang sampai sekarang mencoba untuk memecahkan misteri piramid. Mengapa? Kalau mereka bisa mengetahui prosesnya seperti apa, filosofinya seperti apa, dan mereka mendapatkan meta model namanya, dan meta model ini sudah diketahui, mereka bisa terapkan untuk masa depan mereka lebih baik. Jadi dengan demikian, waktu kita berjalan ke masa depan sudah tidak gelap lagi, karena kita sudah punya model-model di belakang hari, ya, the past, dan model-model di masa lalu itu kita pakai untuk berjalan di depan. Sekarang model kita sebagai satu bangsa apa yang kita pakai? Dengan demikian education menjadi sangat penting. Dengan demikian ide-ide pencerahan jadi sangat penting. Dengan demikian melihat ke belakang, belajar sejarah menjadi semakin penting. Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maknanya sangat dalam. Ya, bukan hanya menghafal sejarah hafalan saja, tapi maknanya apa? Reasonnya apa? Borobudur adalah satu simbol peradaban yang sangat tinggi yang pernah kita miliki. Sekarang kalau kita lihat peradaban kita dibandingkan dengan peradaban dulu sangat jauh berbeda. Kalau dalam soal ini saya ingin mengutip statement dari Profesor Jimli Asidiki terkait dengan keributan yang ada di DPR. Beliau mengatakan keributan itu adalah satu bukti bahwa peradaban politik kita masih sangat dekat dengan dunia primitif. Ya, Stone Age. Stone Age. Ya, ini wah. Dan memang politik kita kan masih baru. Iya. Ya, politik kita masih baru. Di Korea juga terjadi seperti itu, di Taiwan terjadi seperti itu, masih baru. Kalau tapi kita lihat misalnya di Inggris atau di Amerika yang lebih tua dari kita, kan tidak terjadi baku-baku pukul seperti itu. Seperti di Taiwan atau di Korea kan tidak terjadi karena mereka lebih. Jadi memang kita masih sangat muda. Dan kalau kita tetap tidak mau belajar, tidak mau membuka diri kita, tidak memberikan reasoning yang kuat, kita akan menjadi fanatics. Politik fanatics. Politik superstitious, economic fanatics. Yang timbul hanya itu saja. Jadi education menjadi sangat penting. Karena kalau tidak yang lahir hanya fanatik saja dan superstitious. Ya, dan Anda melihat nggak ada bentuk-bentuk lain dari fanatisme atau superstitious yang sampai sekarang menjadi beban bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan yang lebih cepat? Ya,
dua-duanya mempunyai common denominator, yaitu apa? Fear. Rasa takut. Itu yang menyebabkan sangat lambat, karena energinya terserap ya, dengan ketakutan itu. Kita ambil contoh, yang dari eksekutif sekarang untuk tiap melakukan satu punya rasa takut. Saya diperiksa KPK nggak? Iya. Saya dikriminalkan nggak? Saya nanti dikriminalkan nggak? Ya, punya rasa takut gitu ya. Jadi semua terhambat karena seperti itu. Oleh karena itu waktu itu ada himbauan dari mantan wakil presiden Yusuf Kala mengatakan jangan takut, lakukan, saya akan ambil tanggung jawab. Dia katakan demikian kan. Karena semua punya rasa takut. Karena saya banyak teman-teman saya pegawai negeri, karena dulu saya pegawai negeri ya. Saya melihat iklim rasa takut itu ada. Dunia saya punya rasa takut nggak? Menurut you? Punya rasa takut yang sangat besar. Apalagi di Indonesia. Apalagi di Indonesia tinggi. Untuk risikonya tinggi. Ya peraturan bisa berubah. Jadi common denominator-nya apa? Jadi takut. Mereka menjadi fanatik dengan ketakutannya. Mereka menjadi superstitious dengan ketakutannya. Jadi bangsa kita menjadi bangsa yang fanatik dengan ketakutan dan superstitious dengan ketakutan kita sendiri. Kenapa? Karena berada dalam keadaan kegelapan. Jadi kalau bicara tadi enlightenment, pencerahan itu apa sih sebenarnya? Pencerahan menurut hemat saya ya, memang banyak deh, tapi menurut hemat saya adalah bagaimana kita membuka lapisan-lapisan di bawah yang masih tertutup. Kita ungkap, kita buka, sehingga dia bisa mendapatkan matahari tercerahkan. Baik untuk diri kita pribadi, sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai suku, dan sebagai bangsa. Ya, kita membuka secara jujur semua lapisan-lapisan yang ada yang tidak terlihat, kita buka, kita ungkap, dan ketika itu terkena sinar maka itu menjadi enlightened. Dan oleh karena itu toolsnya itu cuma ada dua, freedom dan reason. Freedom of expression, thought dan sebagainya, dan reason. Karena kalau itu tidak ada, kita tetap berada dalam kegelapan. Ya, dan tapi masalah freedom ini juga menjadi sangat seringkali menjadi apa ya? Seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang sehingga ada muncul istilah yang namanya kebablasan gitu. Terlalu freedom antara lain. Sekali merdeka sekali gitu. Seolah-olah hukum dan lain sebagainya itu bisa kita langgar sehingga orang seringkali tidak bisa membedakan antara freedom and anarchy. Nah, ini kan satu hal yang sangat gawat menurut saya. Dan ini juga membuat orang seringkali mengabaikan pemikiran-pemikiran yang bersifat enlightenment. Karena mereka sudah merasa bahwa itulah kehidupan yang seharusnya gitu. Yang layak untuk ukuran mereka, untuk banyak orang yang sekarang ini justru banyak menduduki posisi-posisi penting di Indonesia. Pertanyaannya ini menarik banget. Ya, kita bandingkan antara freedom dan anarki. Kalau kita lihat polaritas, anarki polaritasnya ada di mana? Ada di kontrol kan? Semua anarki polaritasnya dikontrol. Ini polaritasnya negatif. Bukan itu yang kita ingin. Kalau kita katakan freedom, anarki in the name of freedom, maka sebenarnya itu bukan freedom, itu anarkis. Kalau freedom, polaritasnya tidak pernah dikontrol. Freedom of thought, freedom of expression, selalu polaritasnya adalah dirilis. Oleh karena itu reasonnya menjadi kuat. Banyak sekali orang yang anarkis dengan mengatasnamakan freedom. Kita harus hati-hati. Oleh karena itu reasonnya kita harus jelas. Dan untuk bisa melihatnya bagaimana? Kita lihat aja polaritasnya. Waktu dia mau menyampaikan sesuatu dengan ekspresi berpendapat berpendapatnya apa? Mengontrol atau tidak? You tahu kenapa ini dilakukan? Mengontrol. Dilakukan di mana-mana. Mengontrol. Karena kita sebenarnya sebagai human being, kita punya potensi yang luar biasa. Dan potensi yang luar biasa ini sebagai seorang individu dianggap sebagai ancaman. Oleh karena itu harus dikontrol dengan membuat bahwa diri kita ini tak berdaya, bahwa diri kita ini bodoh, diri kita ini tidak mampu. Oleh karena itu dikasih fear, dikasih rasa takut. Forum Enlightenment adalah forum untuk membuka layer-layer itu bahwa Anda mampu, Anda bisa, ya. Dan tidak perlu ada rasa takut. Ibaratnya begini, sejak lahir kita hanya melihat seperti ini. Forum ini sebenarnya ingin membuka pelan-pelan bisa melihat seperti itu. Saya ambil contoh ya. Saya punya banyak klien yang sakit karena depresi. Saya depresi, marah-marah dia datang atau sedih. Kenapa? Mind pattern-nya.
Dan harus pergi ke dokter karena menganggap mind pattern-nya menganggap bahwa saya nggak bisa menyembuhkan diri saya sendiri. Tapi setelah kita ngobrol 1 jam, sembuh tuh. Setelah dia tahu bahwa dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, sembuh. Mind pattern kan itu. Jadi sebenarnya mind pattern kita yang harus kita rubah, bukan mindset, mind pattern. Dan ini seringkali justru tidak disadari oleh kita ya. Baik orang Indonesia ataupun orang Amerika atau orang mana saja gitu. Karena mind pattern seringkali orang seringkali terkacaukan gitu. Antara, atau mungkin saya sendiri yang kacau. Apa sih perbedaan antara misalnya mind pattern dengan state of mind? Kalau dalam pengertian seorang terapis, state of mind itu berada di state of mind yang mana? Itu ada 3 level. Pertama, state of mind yang namanya conscious. Yang kedua subconscious, yang ketiga namanya superconscious. Ya, kita berada di mana? Kalau kita mimpi, kita tidur itu katanya di subconscious. Tapi sebenarnya kita nyetir mobil, atau itu juga di subconscious. Ya. Nah, kalau sekarang seseorang dari kecil diberikan edukasi yang sama, itu masuknya kemana? Masuknya ke subconscious mind. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya itu adalah hipnosis. Hipnosis secara kultural. Ya. Hipnosis secara kultural itu melalui education dari orang tua, melalui agama, melalui pendidikan, melalui media. Jadi sebenarnya masyarakat kita yang kita sebut sebenarnya conscious, masyarakat yang sebenarnya bukan. Sebenarnya masyarakat kita adalah masyarakat yang sudah terhipnosis secara kultural. Dengan demikian, mind pattern-nya bukan dia yang bikin, tetapi kultur yang membuat. Oleh karena itu, kultur itu membuat nilai-nilai yang disebut nilai-nilai moral. Dia keliru secara moral. Karena moral itu dibuat oleh kultur tersebut. Berbeda kan dengan etika. Kalau moral itu sesuatu yang dari luar datang ke dalam, tapi kalau etika itu dari within, yang ke without, yang keluar. Jadi kita sering bicara etika demokrasi. Sebenarnya salah, bukan etika demokrasi. Karena etika itu dari dalam, bukan dari luar. Saya ambil contoh ya, waktu seorang demonstran membawa kerbau, lalu menuliskan nama presiden kan, SBY, lalu SBY memberikan komentar, dan banyak mereka itu tidak etika. Etika, penggunaan istilah etika itu keliru, karena orang yang melakukan itu dari hatinya kok, dari dalam. Bagi dia itu etika, etik kok. Tapi menurut masyarakat, moral judgment, kultur kita mengatakan nggak betul itu. Jadi sebenarnya itu adalah yang contoh hipnosis. Nah, ini aja kalau kita diskusikan kita bisa melihat mana yang tidak tercerahkan. Begitu kita mengatakan itu tidak etis, karena kita memakai ukuran moral yang kita buat sendiri, dan ukuran moral yang kita buat yang sendiri itu diimplementasikan ke masyarakat yang sudah dihipnosis. Itu kan pembodohan sebenarnya. Menarik sekali apa yang Anda ungkapkan, Pak Richard, tapi sayang sekali waktu juga akhirnya yang membatasi kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai jumpa lagi pada Enlightenment Forum episode berikutnya. Hidup adalah segalanya. Hidup adalah